Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channel Copo Hai Film. Kali ini kami akan mencoba mereview film Snowden. Snowden merupakan sebuah film biografi drama kriminal bertema hackers atau intelijen, di mana ceritanya dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2013. Film Snowden disutradarai oleh Oliver Stone dan ditulis Stone bersama Kieran Fitzgerald. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini diadaptasi dari buku berjudul The Snowden Files. Pada hari itu, Senin 3 Juni 2013, Snowden bertemu dengan dua orang jurnalis bernama Laura dan Daniel. Snowden membawa kedua jurnalis tersebut ke apartemennya untuk mengungkapkan data yang sangat rahasia. Film ini bercerita tentang seseorang bernama Edward Joseph Snowden yang tidak lulus SMA ingin mengabdikan hidup pada negaranya, yaitu Amerika Serikat. Dengan niat tersebut, Snowden bergabung dengan Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat dan mengikuti pendidikan militer. Tetapi fisik dari Snowden tidak sekuat rekan-rekan seangkatannya karena kecerobohan yang dilakukannya pada saat turun dari tempat tidur. Ia mengalami patah tulang dan tidak bisa melanjutkan karir pendidikan militernya, kata dokter. Dan dokter mengatakan bahwa Snowden bisa mengabdi kepada negara lewat jalan yang lain. Lewat situs kencan, Snowden berkenalan dengan perempuan yang bernama Lenci. Walaupun ia tidak bisa melanjutkan karir pendidikan militernya, tetapi ia masih bisa mengabdi kepada negara dengan bergabung di CIA. Sebelum bergabung dengan CIA, Snowden harus mengikuti tes simulasi serangan cyber. Dan ia dapat menyelesaikan tes tersebut dengan mudah dan tercepat dibanding rekan yang lainnya. Selanjutnya, Snowden bertemu dengan kekasih yang bernama Lenci di Virginia. See me on crutches. I'm doing analysis for the State Department. In the direction of the State Department? You're gonna have to work on both if you want to be a spy. It was quite often. All right, let's see you strut it. Inilah pertemuan pertama antara Snowden dengan Lenci. Di hari berikutnya, Snowden mendapatkan penjelasan Undang-Undang Rahasia Amerika Visa Code, yaitu Undang-Undang Rahasia Khusus Intelijen yang membolehkan pihak intelijen mengawasi siapapun berdasarkan kecurigaan. Di Hong Kong pada tahun 2013, Snowden di apartemennya kedatangan tamu jurnalis bernama Tuan Mark Askill. Dia mau membuktikan bahwa Snowden ini apakah betul agen CIA, dan Snowden menunjukkan semua tanda pengenalnya. Lalu Snowden memberitahu jurnalis tersebut bahwa dia akan mengungkapkan siapa dia sebenarnya ke publik beserta data rahasia yang semua ada padanya. Dan semua murni keinginannya sendiri dan menunjukkan kepada dunia bahwa NSA telah melakukan tindakan ilegal kepada semua orang. Dan Snowden menyerahkan data rahasia tersebut ke jurnalis tadi, dan Snowden menunjukkan sistem pelacak bernama XKeyscore, yaitu sebuah sistem yang mampu melacak hanya dari data diri mereka. Selanjutnya, Snowden menceritakan tugasnya di Jenewa pada tahun 2007 di bawah perlindungan PBB untuk menjaga keamanan jaringan komputer CIA. Akhirnya Snowden ditugaskan untuk melindungi situs tersebut dari para peretas. Tidak sengaja Snowden mencoba meretas jaringan tersebut, tapi malah Snowden dapat teguran dari pimpinannya karena melihat data rahasia yang tidak boleh dilihat. Dalam keadaan kesal, Snowden menemui Charles dan menanyakan tugas lapangan yang dijanjikan kepadanya. Ketika Snowden menghancurkan file, tiba-tiba Gabriel mendatanginya dan menunjukkan ke Snowden sebuah sistem bernama XKeyscore. Romania has a story to GChat. Sistem ini mampu melacak siapapun berdasarkan nama dan data diri. Pada saat di lapangan, Snowden dan Lenci menghadiri pesta para konglomerat dan targetnya ada di pesta tersebut,
seorang banker bernama Marwan. Setelah itu, Snowden dan Gabriel menemukan semua data diri Marwan, termasuk semua keluarganya dan orang-orang yang pernah berhubungan dengannya, dan mencari kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh Marwan, dan namun ia sangat bersih. Namun tidak sampai di situ, mereka juga mencari kesalahan dari keluarga Marwan, dimulai dari adik ipar Marwan. Lanjut, anak perempuan Marwan, bernama Salma, umur 15 tahun, dan mempunyai kekasih bernama Nadim. Dan Nadim tinggal ilegal bersama ibu Turkinya, bahan sempurna untuk menekan Marwan. Setelah data kelemahan Marwan dikirimkan kepada Charles, kekasih Salma, terancam dideportasi. Lanjut, mereka mengadakan pertemuan dengan Marwan dan menawarkan akan membuat paspor buat kekasih dan adik Marwan. Lanjut, mereka membiarkan Marwan mengemudi dalam keadaan mabuk hingga Marwan ditangkap. Di sini terjadi pertentangan antara Charles dan Snowden. Rasa kemanusiaan Snowden menolak semua itu, karena bisa saja Marwan tewas pada saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Di sini Charles mengancam Snowden bahwa Snowden pernah masuk dalam sistem CIA tanpa izin. Saat itu Snowden sadar bahwa tidak ada teman sejati di intelijen, yang ada hanya keuntungan politik. Siapapun bisa dikorbankan, termasuk dirinya. Malam itu Snowden pulang dengan kecewa, dan esok harinya Snowden memutuskan berhenti dari CIA, juga bertepatan dengan kemenangan Barack Obama dalam pemilunya, dan pada saat itu kepala pemerintahan berganti. Berhenti dari CIA, Snowden dikontrak oleh NSA dan ditugaskan di Jepang. Di sini Snowden ditugaskan membuat sistem cadangan non-stop dan sekaligus menyadap negara Jepang. Setelah berhasil masuk ke sistem komunikasi negara Jepang, Snowden lanjut menanam program kecil di pembangkit listrik, bendungan, rumah sakit, dan lain-lain. Ini dikarenakan jika suatu hari nanti negara Jepang sudah tidak menjadi sekutu dari Amerika, maka Jepang dengan mudah dipadamkan dengan sekali klik. Hal yang sama juga ditanamkan di Meksiko, Jerman, Brazil, Austria, China, Rusia, Iran, dan Venezuela. Semua dalam kendali Amerika. Di ranah bisnis pun juga dilakukan dengan hal yang sama, sehingga bisa memantau keuangan dan skandal wanita pejabat negara, juga suap-menyuap. Setiap skandal itu digunakan buat negosiasi, sehingga pihak Amerika tidak pernah dapat penolakan, dan semua negosiasi selalu berjalan mulus. Jadi yang dilakukan intelijen ini bukan tentang terorisme. Semua itu dilakukan untuk menguasai dan mengendalikan ekonomi dunia. Isu terorisme hanyalah sebuah topeng belaka. Saat Snowden di NSA, dia ditugaskan untuk memantau jaringan terorisme berdasarkan dari kontak nomor telepon dan email para korban. Setelah mendapatkan satu orang, maka sistem bisa mendapatkan semua orang yang pernah terhubung dengan orang tersebut, sekaligus bisa memantau dan menyadap kontak tersebut. Berarti semua penduduk bumi yang bersentuhan dengan teknologi digital, berarti datanya semua bisa diretas dan tidak aman lagi karena bisa dipantau oleh Amerika. Kemudian Snowden berhenti total dan ingin hidup bersama kekasihnya Lenci. Namun suatu hari Snowden menemukan suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Ada 3 pejabat tinggi NSA, mereka mengajukan keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan karena telah mengawasi hidup orang-orang. Akhirnya orang-orang tersebut ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap sebagai pengkhianat. Ketika itu Snowden terpanggil dan menemui mantan gurunya dan meminta kembali pekerjaan di NSA. Kali ini Snowden ditugaskan di Hawaii.
Setelah sampai di rumah, Snowden memberitahu Lenci tentang tugas baru tersebut, dan Lenci pun menolaknya. Snowden mengatakan kepada Lenci, kalau tidak ingin pindah, maka Snowden tidak akan mengambil pekerjaan di Hawaii. Namun pada saat Snowden menyiapkan makanan, penyakit Snowden kambuh. Dokter mengatakan bahwa itu penyakit bawaan. Setelah mengetahui keadaan Snowden, Lenci berubah pikiran dan setuju pergi ke Hawaii. Di Hawaii, Snowden bertemu teman lama si Gabriel yang pernah sama-sama dengannya di CIA. Dan di sini Snowden bekerja di bawah pengawasan Trapor James. Di sini Snowden ditugaskan di bidang pertahanan. Di sini tugasnya melumpuhkan semua peretas yang ingin masuk ke sistem. Di sini Snowden membangun sebuah sistem untuk menyempurnakan sistem yang pernah dia buat di Jepang yang mampu menciptakan pusat penyimpanan database sehingga data pelacakan akan tersimpan dan bertahan selamanya dan bisa diakses ulang dengan sekali klik. Pada saat malam ulang tahun pacarnya Lenci, penyakit Snowden kambuh lagi dan dia jatuh pingsan. Saat sadar, Snowden dipanggil oleh atasannya, namun mereka berbicara lewat video call. Karena atasannya selalu memantau setiap pergerakan dari Snowden, dan atasannya curiga Snowden sedang merencanakan sesuatu, dan menekan Snowden dengan tuduhan mengakses data tanpa izin agar Snowden mengakui semuanya. Namun Snowden bersikukuh bahwa dia tidak merencanakan apapun. Setelah pulang dari rumah sakit, Snowden menjelaskan situasinya kepada Lenci bahwa selama ini mereka berdua telah dipantau oleh Corbin, atasan Snowden. Dan Snowden menyarankan Lenci pacarnya agar sementara waktu pulang dan tinggal bersama orang tuanya. Malam harinya Snowden menghubungi jurnalis bernama Laura untuk bertemu di Hong Kong. Esok harinya Snowden masuk kerja seperti biasa dan ia memainkan Rubik di tangannya sambil berjalan menuju kantornya. Saat semua orang tidak memperhatikannya, Snowden menyalin semua data bukti tentang NSA yang mengawasi semua orang. Namun di saat penyalinan selesai, Snowden tidak sengaja menjatuhkan kartnya. Namun temannya yang bernama Patrick menyelamatkan Snowden. Dia menginjak kart itu hingga atasannya tidak bisa melihatnya. Setelah atasannya pergi, Snowden mengucapkan terima kasih kepada temannya Patrick dengan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian Snowden memasukkan kartnya ke dalam Rubik dan pergi meninggalkan kantornya itu. Untuk lolos dari pemeriksaan, Snowden melemparkan Rubik itu ke petugas pemeriksaan. Alhasil, petugas memainkan Rubik itu tanpa rasa curiga. Setelah pemeriksaan selesai, petugas kembali menyerahkan Rubik tersebut ke tangan Snowden, dan semua data rahasia NSA sudah ada di tangan Snowden untuk diserahkan kepada Laura di Hong Kong. Setelah itu, data tersebut dipublikasikan dan menggemparkan dunia pada saat itu. Atas perbuatan yang dilakukan, Snowden dicap sebagai pengkhianat oleh pemerintah karena mengungkap rahasia milik negara. Namun, di saat bersamaan, ia menjadi pahlawan oleh masyarakat karena mengungkapkan bahwa pemerintah sering melewati batas privasi seseorang yang seharusnya tidak diketahui secara umum. Terima kasih, sampai di sini untuk penjelasan alur cerita film Snowden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.